Saudaraku yang Allah rahmati. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Semoga kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia, Habibina, wa Safiina, wa Maulana, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah, kita akan membahas tentang kisah teguran Nabi Muhammad kepada Abu Bakar saat Idul Fitri pertama kali. Untuk membuka pertemuan kita kali ini, mari kita ucapkan ayatul basmalah. Fajar menyingsing di ufuk Madinah, membelah langit dengan cahaya keemasan yang lembut. Udara pagi terasa sejuk, membawa ketenangan setelah sebulan penuh umat Islam menjalankan ibadah puasa. Di setiap sudut kota, wajah-wajah penuh kebahagiaan tampak berseri, menyambut hari yang telah lama dinanti, hari kemenangan, hari kembalinya kesucian. Di rumah-rumah sederhana kaum muslimin, terdengar lantunan takbir menggema, memenuhi jalanan yang masih basah oleh embun. Para sahabat, dengan pakaian terbaik mereka, berjalan menuju tanah lapang, mengikuti jejak seorang pemimpin yang amat mereka cintai. Dialah Rasulullah, yang dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan, membimbing mereka dalam setiap langkah menuju ridho ilahi. Hari itu bukan sekedar perayaan. Hari itu adalah bukti kemenangan iman, keteguhan hati, dan kebersamaan yang semakin erat. Bagi mereka yang telah mengorbankan segalanya demi agama, Idul Fitri pertama ini adalah hadiah dari langit, sebuah anugerah yang tak ternilai. Di tengah suasana yang penuh syukur, Nabi Muhammad berdiri di tanah lapang, memandang umatnya dengan kasih sayang. Dengan suara yang meneduhkan, beliau memulai sholat, menandai awal dari sebuah tradisi suci yang akan terus dikenang dan dirayakan oleh generasi-generasi setelahnya. Hari itu, langit Madinah menyaksikan lahirnya sebuah kebahagiaan yang hakiki, yakni Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam. Idul Fitri sendiri adalah hari raya besar umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal dalam kalender Hijriyah. Hari ini menandai berakhirnya bulan suci Ramadan, di mana umat Islam telah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Secara bahasa, Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu ide yang berarti hari raya atau perayaan yang berulang. Sementara fitri, artinya berbuka atau kembali ke keadaan suci. Maka, Idul Fitri bermakna kembali kepada kesucian, setelah umat Islam melewati bulan Ramadan dengan berbagai ibadah seperti puasa, sholat, zakat, dan doa. Sementara itu, jika berbicara makna dan hikmah Idul Fitri, dapat diartikan sebagai hari kemenangan umat Islam, merayakan keberhasilan mereka dalam menahan hawa nafsu selama Ramadan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kesucian jiwa. Setelah sebulan berpuasa, seorang muslim diharapkan kembali ke fitrah, kesucian, seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa. Baik terhadap Allah maupun terhadap sesama yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan cara bersilaturahmi dan kebersamaan dengan keluarga, teman, serta tetangga. Yang menjadi wasilah atau sebab saling menghargai dan kepedulian sosial meningkat. Dan sebelum Idul Fitri, umat Islam diwajibkan membayar zakat fitrah,
sebagai bentuk kepedulian terhadap fakir miskin agar mereka juga bisa merayakan hari raya dengan bahagia dan semakin bertambah syukur kepada Allah. Idul Fitri mengajarkan umat Islam untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, baik berupa kesehatan, rezeki, maupun kesempatan menjalankan ibadah. Idul Fitri bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga sebuah momen spiritual untuk kembali kepada kesucian, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat tali persaudaraan sesama Muslim. Lalu bagaimana dengan Idul Fitri pertama umat Muslim pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikut kisahnya. Malam itu, Madinah dipenuhi suasana yang berbeda. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip, seakan turut menyaksikan kegembiraan umat Islam yang baru pertama kali merasakan malam takbiran. Udara malam terasa hangat, membawa ketenangan setelah 1 bulan penuh kaum muslimin menunaikan ibadah puasa Ramadan. Di sudut-sudut kota, suara takbir mulai menggema, menggetarkan hati setiap pendengarnya. Dari rumah-rumah para sahabat hingga ke Masjid Nabawi, lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, terdengar bersahutan. Mereka mengagungkan kebesaran Allah dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Nabi Muhammad bersama para sahabat berkumpul, menghidupkan malam dengan zikir dan doa. Wajah-wajah mereka berseri-seri, menyimpan kebahagiaan yang tak tergambarkan. Bagi mereka, Idul Fitri bukan sekadar perayaan, tetapi bukti kemenangan, bukan hanya kemenangan dalam menahan hawa nafsu selama Ramadan, tetapi juga kemenangan iman setelah melewati berbagai ujian. Di sudut lain kota, fakir miskin dan kaum duafa tersenyum bahagia. Mereka tidak merasa terpinggirkan, karena sebelum malam takbiran, kaum muslimin telah menunaikan zakat fitrah, memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, dapat merasakan kebahagiaan Idul Fitri. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya bahwa malam takbiran bukan hanya tentang kegembiraan, tetapi juga tentang renungan dan syukur. Beliau berpesan agar umat Islam tetap menjaga persaudaraan, memaafkan sesama, dan memperbanyak amalan kebaikan. Malam terus berlalu, namun semangat takbir tak mereda. Hati-hati yang suci semakin rindu akan pertemuan dengan Allah, dan pagi harinya, mereka akan menyambut Idul Fitri dengan penuh sukacita memulai hari kemenangan dengan sholat dan saling bermaafan. Malam itu, Madinah bersinar bukan hanya oleh bintang di langit, tetapi juga oleh cahaya keimanan yang terpancar dari hati setiap muslim yang bersujud dalam syukur. Idul Fitri tersendiri terjadi pada tahun 2 Hijriah, dan terjadi setelah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Peristiwa ini menjadi Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam dan merupakan momen penuh kebahagiaan serta syukur bagi kaum muslimin. Di tahun kedua Hijriah, Allah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-183. Adapun yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut, ini dilatar belakangi oleh puasanya Rasulullah pada hari Asyura. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muadz bin Jabal, ia berkata, ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, ia puasa pada hari Asyura dan 3 hari setiap bulannya. Kemudian Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan dan menurunkan ayat di atas.
Pada saat itu, orang-orang boleh memilih berpuasa atau berbuka, tetapi harus memberi makan orang miskin. Setelahnya, Allah mewajibkan puasa kepada tiap orang yang sehat dan mukim dan tetap berkewajiban memberi makan orang miskin bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa dengan menurunkan ayat yang artinya, "Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-185. Dan para ulama banyak memberikan uraian tentang hikmah berpuasa. Misalnya, untuk mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambah kesehatan dan lain sebagainya. Uraian seperti di atas tentu ada benarnya, walaupun tidak mudah dirasakan oleh setiap orang. Karena lapar, haus dan lain-lain akibat berpuasa tidak selalu mengingatkan kepada penderitaan orang lain, malah bisa mendorongnya untuk mencari dan mempersiapkan bermacam-macam makanan pada siang hari untuk melepaskan lapar dan dahaganya dikala berbuka pada malam harinya. Begitu juga tidak akan mudah dirasakan oleh setiap orang berpuasa, bahwa puasa itu membantu kesehatan, walaupun para dokter telah memberikan penjelasan secara ilmiah, bahwa berpuasa memang benar-benar dapat menyembuhkan sebagian penyakit, tetapi ada pula penyakit yang tidak membolehkan berpuasa. Kalau diperhatikan perintah berpuasa bulan Ramadan ini, maka pada permulaan ayat 183 secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib itu kepada orang yang beriman. Orang yang beriman akan patuh melaksanakan perintah berpuasa dengan sepenuh hati, karena ia merasa kebutuhan jasmaniah dan rohaniah adalah dua unsur yang pokok bagi kehidupan manusia yang harus dikembangkan dengan bermacam-macam latihan, agar dapat dimanfaatkan untuk ketentraman hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Pada ayat 183 ini, Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi, puasa sungguh penting bagi kehidupan orang yang beriman. Kalau kita selidiki macam-macam agama dan kepercayaan pada masa sekarang ini, dijumpai bahwa puasa salah satu ajaran yang umum untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Perintah berpuasa diturunkan pada bulan Syaban tahun kedua Hijriah, ketika Nabi Muhammad SAW mulai membangun pemerintahan yang berwibawa dan mengatur masyarakat baru, maka dapat dirasakan bahwa puasa itu sangat penting, artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Saudaraku yang Allah rahmati, pada saat pertama kalinya kaum muslimin menjalankan ibadah puasa Ramadan secara penuh, dan setelah itu datanglah hari kemenangan, yaitu Idul Fitri, yang ditetapkan sebagai hari raya umat Islam. Satu Syawal 2 Hijriah, fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membelah langit Madinah dengan cahaya keemasan yang lembut. Angin pagi berembus sejuk, membawa keharuman bumi yang disirami embun. Hari itu bukan hari biasa, ada kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah kaum muslimin. Setelah sebulan penuh berpuasa, menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, kini tiba saatnya mereka menyambut hari kemenangan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, seorang pria mulia dengan wajah penuh cahaya melangkah keluar dari rumahnya. Dialah Muhammad, utusan Allah, yang selama ini membimbing umat dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Beliau mengenakan pakaian terbaiknya, serba bersih, melangkah dengan penuh ketenangan menuju tanah lapang di luar Madinah.
Di sepanjang jalan, kaum muslimin berbondong-bondong mengikuti jejaknya, mengumandangkan takbir yang menggema ke seluruh penjuru kota. Pagi itu, di bawah langit yang biru dan lapang yang terbuka, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Peristiwa yang akan menjadi sunnah bagi seluruh umat Islam di masa-masa yang akan datang. Hari itu adalah Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam, dan Rasulullah akan memimpinnya dengan penuh keagungan dan keberkahan. Nabi Muhammad mengajak para sahabat untuk keluar ke tanah lapang di luar Madinah. Beliau mengenakan pakaian terbaiknya, sebagaimana sunnah bagi umat Islam di hari raya. Lantas Nabi memimpin sholat Idul Fitri, yang saat itu pertama kali dilakukan dalam sejarah Islam. Hari itu, di tengah perayaan Idul Fitri, bukan hanya suara takbir yang menggema, tetapi juga pelajaran tentang kasih sayang, kepedulian, dan kebahagiaan yang sejati. Beberapa hal penting yang terjadi pada Idul Fitri pertama ini yang menjadi sunnah sampai sekarang. Pertama, sholat Idul Fitri di tanah lapang. Nabi Muhammad memimpin sholat 2 rakaat di tanah lapang, bukan di masjid. Hal ini kemudian menjadi sunnah dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua, khutbah Idul Fitri. Setelah sholat, Nabi Muhammad menyampaikan khutbah kepada umat Islam. Dalam khutbahnya, beliau mengingatkan tentang pentingnya bersyukur kepada Allah, menjaga persaudaraan, serta berbagi dengan kaum fakir miskin. Ketiga, zakat fitrah. Sebelum sholat Idul Fitri, Nabi Muhammad dan para sahabat telah menunaikan zakat fitrah. Zakat ini diwajibkan kepada semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, sebagai bentuk penyucian diri dari dosa selama Ramadan dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Keempat, saling mengunjungi dan bermaafan. Setelah sholat dan khutbah, Nabi Muhammad dan para sahabat saling memberi ucapan selamat dan bermaafan. Tradisi ini kemudian menjadi budaya umat Islam di seluruh dunia hingga sekarang. Suasana kebahagiaan Idul Fitri. Idul Fitri pertama ini menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi kaum muslimin. Mereka merayakannya dengan penuh syukur setelah menjalani ibadah puasa Ramadan dan kemenangan dalam Perang Badar. Meskipun umat Islam saat itu masih dalam kondisi sederhana, semangat persaudaraan dan kebersamaan sangat terasa. Idul Fitri pertama di zaman Nabi Muhammad menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Selain sebagai hari raya yang penuh kebahagiaan, Idul Fitri juga menjadi ajang untuk meningkatkan ketakwaan, berbagi dengan sesama, dan mempererat tali silaturahmi. Hingga kini, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam merayakan Idul Fitri masih dipraktikkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Pada momen penuh kebahagiaan itu, Nabi Muhammad senantiasa memastikan semua umat Islam tidak ada yang bersedih di hari raya. Pada suatu ketika, di hari Idul Fitri, Rasulullah berjalan di sekitar Madinah setelah memimpin sholat Idul Fitri. Di tengah perjalanan, beliau melihat seorang anak kecil duduk sendirian di sudut jalan dengan wajah murung dan pakaian yang lusuh. Nabi mendekati anak itu dan bertanya dengan lembut, "Wahai anakku, mengapa engkau tampak sedih di hari yang penuh kebahagiaan ini?" Anak itu menunduk dan berkata, "Aku yatim. Ayahku telah gugur dalam peperangan bersama engkau, wahai Rasulullah. Kini aku tidak memiliki siapapun yang memperhatikanku." Mendengar hal ini, Rasulullah merasa sangat tersentuh.
Beliau mengusap kepala anak itu dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Maukah engkau jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, dan Hasan serta Husain menjadi saudara-saudaramu?" Mata anak itu berbinar penuh harapan. Dengan penuh kasih sayang, Rasulullah membawa anak itu ke rumahnya, memberikan pakaian yang layak, serta menjamunya dengan makanan. Anak itu akhirnya kembali tersenyum dan merasa bahagia seperti anak-anak lainnya. Hari raya adalah momen untuk berbagi kebahagiaan, terutama kepada mereka yang kurang beruntung. Dan Rasulullah mengajarkan kepedulian sosial dan kasih sayang kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Sementara itu, pada kesempatan yang lain Rasulullah menegur Khalifah Abu Bakar karena melarang musik dan kesenangan di hari raya. Pada suatu hari Idul Fitri, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengundang beberapa gadis kecil ke rumahnya untuk bernyanyi dan bermain rebana. Mereka menyanyikan lagu-lagu sederhana untuk merayakan hari kemenangan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk rumah dan melihat hal ini, ia berkata, "Apakah pantas ada hiburan seperti ini di rumah Rasulullah?" Namun, Rasulullah tersenyum dan berkata kepada Abu Bakar, "Biarkan mereka, wahai Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hakikatnya Islam tidak melarang kegembiraan selama tidak melanggar batas syariat. Dan hari raya adalah waktu yang tepat untuk merayakan kemenangan dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan. Di hari raya juga Rasulullah selalu melakukan beberapa sunnah, yang hingga kini menjadi contoh bagi umat Islam. Di antaranya, mandi sebelum salat Idul Fitri untuk menyucikan diri. Kemudian, memakai pakaian terbaik sebagai bentuk syukur kepada Allah. Lalu makan sebelum salat Idul Fitri dengan beberapa butir kurma dalam jumlah ganjil, menandakan telah berakhirnya puasa Ramadan. Mengambil rute yang berbeda saat pergi dan pulang dari salat Idul Fitri. Dalam rangka menyebarkan salam dan menebarkan kebahagiaan kepada lebih banyak orang. Menjalankan sunnah Rasulullah di hari raya agar semakin diberkahi. Menebarkan salam dan kebaikan kepada sesama. Saudaraku yang Allah rahmati. Dari kisah-kisah ini, kita dapat belajar bahwa Idul Fitri bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang kepedulian, kebersamaan, dan menebar kebahagiaan bagi semua. Rasulullah selalu menjadikan hari raya sebagai momen untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan. Semoga kita dapat meneladani semangat dan kebersamaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam merayakan Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.